Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di IF Channel ASN, channel yang membagikan informasi seputar ASN. Pada video kali ini, saya akan membagikan informasi yang berkaitan dengan guru honorer. Muko-muko rumahkan 567 tenaga honorer daerah. Pemerintah Kabupaten Muko-muko, Provinsi Bengkulu, merumahkan 567 pegawai daerah dengan perjanjian kerja atau PDPK atau honorer pendidik dan non-kependidikan karena berkurangnya anggaran untuk membayar gaji honorer yang bersumber dari APBN 2022. Anggaran gaji untuk 1.133 honorer dari APBD turun dari sekitar 13 miliar rupiah pada 2021 menjadi sekitar 7 miliar rupiah tahun 2022. Kata Kabid Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muko-muko Arni Gustina di Muko-muko. Anggaran sekitar 7 miliar rupiah pada tahun 2022, sehingga daerah itu merumahkan sebanyak 567 orang dari 1.133 orang tenaga pendidik atau guru dan non-kependidikan. Ia mengatakan daerahnya hanya bisa mempertahankan sebanyak 566 orang guru dan tenaga kependidikan yang terdiri dari sebanyak 300 orang di SD dan 150 guru dan non-kependidikan. Sedangkan guru honorer di lembaga pendidikan anak usia dini atau PAUD maupun di taman kanak-kanak TK hanya disisakan sebanyak 116 orang. Kebijakan merumahkan tenaga pendidik dan non-kependidikan akan diberlakukan terhitung tahun ajaran baru atau bulan Juli 2022. Sedangkan bulan Januari sampai Juni 2022, seluruh guru dan non-kependidikan yang ada sekarang masih diterbitkan surat keputusan pengangkatannya. Jadi berlaku nantinya untuk semester genap tahun ajaran 2021-2022 ini. Surat keputusan pengangkatan yang diterbitkan hanya berlaku dari 1 Januari sampai Juni 2022 atau selama 6 bulan, ujarnya. Selanjutnya, SK pengangkatan honorer yang baru diterbitkan dengan masa kontrak kerja mulai dari tanggal 1 Juli 2022 sampai Desember 2022 dengan gaji sebesar 1 juta rupiah per bulan. Untuk kontrak kerja tenaga honorer bulan Januari sampai Juni masih penuh, baik itu guru maupun tenaga non-kependidikan. Gajinya tidak ada perubahan, masih sebesar 1 juta rupiah per bulan. Demikian juga Juli sampai Desember masih tetap 1 juta rupiah per bulan, ujarnya. Kita beralih ke berita berikutnya. Ketua Forum Honorer K2 bereaksi keras terkait PHK tenaga honorer. Ketua DPP Forum Honorer Tenaga Teknis Administrasi Kategori 2 atau FHTTA K2 Indonesia, Rianto Agung Subekti, bereaksi keras atas kebijakan Pemda yang mulai melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Aksi PHK ini menyasar honorer K2 maupun non-K2 teknis administrasi lewat mekanisme tes. Perpanjangan kontrak dengan mekanisme tes sepertinya akal-akalan saja. Ini cara halus pemerintah untuk menyingkirkan honorer teknis administrasi, kata Kang Ikong, sapan akrab Rianto kepada jpnn.com. Dari laporan yang diterimanya, aksi PHK dari sejumlah daerah modusnya sama, yaitu melalui tes. Yang tidak lulus tes otomatis diputus kontraknya. Tidak peduli masa kerjanya belasan hingga puluhan tahun. Kang Itong meradang karena honorer K2 dengan masa pengabdian di atas 17 tahun ikut di PHK. Rasanya darah ini mendidih setelah mendapat berbagai laporan dari kawan-kawan kami, banyak yang dirumahkan dengan alasan tidak cukup anggaran, ucapnya. Sampai hari ini, menurut Kang Itong, PHK mulai diberlakukan di Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, dan DKI Jakarta. Dia heran mengapa pemecatan tidak dilakukan pasca tes CPNS 2013 sehingga honorer K2 tidak berharap banyak. Kang Itong pun bertanya buat apa surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM
yang ditandatangani pejabat pembina kepegawaian atau PPK bagi honorer K2 atas permintaan Kemenpan RB dipenuhi kalau hanya untuk membohongi honorer K2. Honorer K2 lanjutnya hanya dibutuhkan untuk mendulang suara di pilkada. Ini sungguh terlalu dan kelewatan. Beginilah kalau negara sudah bangkrut, banyak utang, rakyatnya juga yang diperas dan dikorbankan, ujarnya. Dia menambahkan, honorer K2 teknis administrasi menerima honor di bawah kriteria hidup layak. Mengapa masih tega-teganya mempermainkan nasib honorer? Berita berikutnya, DPR protes kebijakan honorer daerah mau dihapuskan. Rencana pemerintah daerah meniadakan pegawai berstatus honorer karena kurangnya anggaran mendapat reaksi keras dari DPR RI. Anggota Komisi 2 DPR RI, Hugua, meminta para kepala daerah lebih kreatif dalam memikirkan gaji layak bagi honorer, bukan justru menyingkirkan mereka dengan dalih anggaran. Pernyataan itu disampaikan politikus PDIP merespon langkah sejumlah Pemda yang mulai memberhentikan para tenaga honorer dengan dalih anggaran. Daripada membangun infrastruktur, tetapi banyak pengangguran, lebih baik tidak membangun, ucap Hugua. Hugua bahkan mendorong kepala daerah se-Indonesia mencontoh Gubernur Sultra Al-Limazi yang bisa menaikkan gaji honorer teknis administrasi. Kebijakan itu diambil lantaran melihat belum ada kebijakan P3K untuk teknis administrasi. Hugua menyebut Gubernur Al-Limazi lantas memberikan subsidi kepada honorer K2 dan non-K2 sebagai salah satu cara menyelamatkan kelompok masyarakat miskin rentan. Mantan Bupati Wakatobi 2 periode itu juga meminta Pemda jangan menggunakan alasan anggaran untuk menyingkirkan honorer. Sebab dia mengetahui selama ini mayoritas honorer digaji sangat tidak layak. Kesempatan mereka menjadi PNS sudah ditutup oleh skema P3K. Apa para kepala daerah tidak punya hati nurani melihat kondisi tersebut? Jadi jangan Pemda main PHK saja, tegas Hugua. Kita semua berharap semoga honorer tidak di PHK dan mendapatkan kesejahteraan yang layak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Nantikan informasi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.